Oke, saya record ya. Nanti bisa diupload di YouTube-nya Kesmas gitu ya, biar mungkin ada yang dari angkatan-angkatan lain yang mau ada informasi, mengetahui informasi tentang skripsi, teknis skripsi dan pendadaraan nanti bisa dicek di YouTube-nya. Baik, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi rekan-rekan semua. Ini ada terima kasih dari tim skripsi ya, ada Bu Arum, Bu Hayu, tadi ada dari tim Dandaran, nanti akan menyusul untuk gabung. Mudah-mudahan nanti bisa gabung ya, yang karena sudah ini 100, ternyata maksimal partisipannya 100. Terima kasih, pagi ini kita akan melakukan sosialisasi untuk teknis untuk skripsi dan pendedaran ya. Jadi di era pandemi ini ada beberapa mekanisme ataupun prosedur yang berbeda dari yang pada saat kondisi yang normal, sehingga dari setelah ini berjalan 1 tahun, kemudian tahun kedua ada penyesuaian-penyesuaian sehingga harapannya bisa lebih memperlancar lagi untuk proses nanti skripsi, kemudian juga pendedaran. Jadi bisa memfasilitasi teman-teman mahasiswa sehingga bisa tetap melakukan tugas akhir, kemudian lulus bisa tepat waktu gitu ya. Jadi hari ini yang pertama nanti ada sosialisasi dari tim untuk skripsi dari Bu Arum dan Bayu, kemudian nanti akan dilanjutkan dari tim pendedaran. Ada Bu Ulfa, ada Pak Kuswanto. Oke, ini saya atas nama Bu Ari ya, Bu Ari karena belum bisa join, mungkin langsung saja untuk selanjutnya dari tim skripsi Bu Arum dan Bu Hayu untuk bisa memaparkan untuk sosialisasi teknis. Mungkin ya ada beberapa perubahan ya, nanti mungkin kita bisa simak bersama. Baik, itu saja dari saya mewakili Bu Ari dari jurusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman. Ya, kami dari tim Komisi Skripsi mau melakukan kegiatan sosialisasi ya, sosialisasi skripsi, di mana sebetulnya teman-teman ini sudah bisa mendownload buku pedoman ya, buku pedoman yang ada di web Fikes gitu. Nah, nanti perubahan-perubahan apa saja yang ada yang dilakukan di era pandemi ini nanti akan kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Dan nanti mahasiswa silahkan bagi yang ada yang perlu didiskusikan, jika ada yang perlu didiskusikan kita diskusi ya di akhir sesi. Oke, kami di Komisi Skripsi ada saya, kemudian ada Bu Hayu dan ada Pak Dian ya. Pak Dian untuk nanti mahasiswa terkait dengan berkas-berkas skripsi ya, ajuan dan lain sebagainya itu akan berhubungan dengan Pak Dian begitu. Nah, sebetulnya kami sekilas pandang terkait dengan tugas komisi ya. Yang satu adalah penunjuk pembimbing dan penguji. Jadi nanti di awal mahasiswa akan melakukan yang proses yang namanya upload outline ya. Jadi ketika outline sudah dibuat, kemudian diupload di SIA, itu kemudian kami menunjuk atau siapa pembimbing dan pengujinya, kemudian mendokumentasikan berkas seminar ya, berkas seminar itu termasuk nilai, kemudian syarat-syarat seperti itu ada di kunci juga, dan memantau proses bimbingan. Jadi nanti mungkin mahasiswa kami akan jangan risih ya jika kami menanyakan sampai mana sih sebetulnya progres ya dari skripsi yang sudah dilakukan. Nah ini jadi nanti pembimbing ada dua, ada pembimbing 1 dan pembimbing 2. Itu pembimbing 1 adalah dosen dengan jabatan fungsional minimal AA ya,
dan berpendidikan minimal S2 dengan bidang ilmu yang sesuai dan berasal dari dalam FIKES. Jadi nanti kalaupun sampai ada pembimbing luar gitu ya, itu menjadi pembimbing pendamping, pembimbing 2 gitu ya, bukan pembimbing yang utama. Kemudian ada pembimbing 2, itu adalah dosen PNS atau dosen profesional non PNS dengan pendidikan minimal S2 sesuai bidang ilmu atau praktisi sesuai kompetensi dengan pendidikan minimal S2 atau profesi. Gitu. Kemudian apa sih sebetulnya tugasnya gitu ya? Tugasnya adalah membantu mahasiswa. Jadi kami ini tugasnya adalah membantu mahasiswa di dalam menggali dan mengembangkan bagaimana penelitian, kemudian menentukan metode yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan penelitian, kemudian mencari pusaka yang relevan, menyusun proposal gitu ya, bukan membuatkan ya, tapi membantu artinya mengarahkan gitu. Kemudian proses pelaksanaan untuk memperoleh data penelitian, analisis data dan penyusunan skripsi. Kemudian penguji itu bisa mengevaluasi isi dan memberikan masukan atau saran perbaikan proposal atau skripsi. Nah, alat bimbingannya nanti bagaimana? Yang pertama itu kita harus pembimbing dan penguji itu harus konfirmasi dulu. Jadi mahasiswa upload ya, kemudian kami tunjuk siapa pembimbingnya, siapa pengujinya, kemudian nanti pembimbing konfirmasi ya, menyetujui atau tidak menyetujui menjadi pembimbing mahasiswa X dengan topik X misalnya seperti itu. Kemudian setelah menyetujui baru mahasiswa bisa konsultasi. Nah, kemudian proses pembimbingan itu pembimbing menerima usulan penunjukan pembimbing ya di komisi itu boleh menolak. Artinya ketika kami menunjuk pembimbing atau penguji itu nanti tidak serta-merta pembimbing dan penguji itu menerima ya, bisa juga menolak gitu. Mungkin topiknya tidak sesuai atau bagaimana, itu berhak untuk menolak. Kemudian pembimbing melakukan bimbingan dan konsultasi mahasiswa minimal 5 kali sebelum seminar proposal dan 5 kali sebelum seminar hasil. Nah, progres konsultasi itu maksimal 3 bulan setelah penunjukan pembimbing. Jadi ketika mahasiswa upload outline di awal Agustus gitu ya, Agustus, September, Oktober gitu, itu harapannya nanti mahasiswa sudah berproses gitu. Nah, kapan pembimbing itu diganti gitu ya? Jadi pembimbing itu bisa diganti oleh komisi apabila satu, proses bimbingan itu tidak ada kemajuan selama 1 tahun. Jadi jika ada mahasiswa upload di bulan Agustus 2021 sampai 1 tahun di tahun 2022, maka komisi akan mengganti pembimbing. Kemudian apabila dosen pembimbing itu berhalangan, tetap ataupun situasi lain yang menjadi pertimbangan komisi. Nah, pasca seminar proposal, jadi setelah nanti mahasiswa seminar proposal, itu ada progres maksimal 1 bulan ya setelah seminar proposal. Jadi kalau katakanlah Desember seminar, ya Januari itu harusnya sudah selesai ya revisi apa itu udah melakukan itu. Kemudian pengurusan etik maksimal 2 minggu, kemudian penelitian maksimal 3 bulan, kemudian cek penelitian oleh komisi maksimal 1 minggu, progres konsultasi ya persiapan seminar hasil maksimal 3 bulan, kemudian ACC skripsi oleh pembimbing 1 dan 2. Nah ini nanti ada ya di era pandemi ini banyak sekali, ada beberapa ya yang terkendala di lapangan gitu ya, sehingga mengubah ya menjadi literatur review. Nah, bagaimana sistematikanya gitu ya, nanti ada hampir sama ya, jadi ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Isinya apa saja gitu. Jadi di bab 1 tetap ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan, ada manfaat, ada keaslian penelitian di bab 1. Di bab 2, tinjauan pustakanya apa? Ada kajian teori, ada kerangka teori, ada kerangka konsepnya gitu ya. Kemudian di bab 3 ada metode atau rencana. Jadi ada desainnya, ada kriteria artikel penelitiannya, ada alurnya, kemudian sumber artikelnya dari mana, terminologi pencarian artikelnya, kemudian analisisnya. Serta di bab 4 sama seperti skripsi ada hasil dan pembahasan. Nah, tapi hasilnya di sini adalah ringkasan studi yang direview. Kemudian pembahasan tentang tema ya atau konsep yang muncul seperti apa dan keterbatasan penelitiannya seperti apa.
Yang kelima ada kesimpulan dan saran. Ya, jadi kesimpulan menjawab tujuan, ya, kemudian sarannya berisi indikasi praktik dari hasil. Kemudian kalau di komisi mensyaratkan untuk minimal jurnal nasional terakreditasi ya sebanyak 10 buah 5 tahun terakhir itu minimal gitu ya untuk apabila mahasiswa menghendaki literatur review. Kemudian ada rekomendasi pembimbing ya, dosen peminatan telah membagi jatah bimbingan ya. Jadi tetap dari peminatan dulu ya. Nanti yang dikirimkan ke komisi gitu ya, komisi akan memplot nama pembimbing dan penguji gitu ya. Nanti kalau sekiranya plotting itu akan dihitung dan dibagi rata, tapi kalau misalnya ada yang dari peminatan itu ternyata ada yang timpang gitu jumlahnya, maka kita akan menunjuk lintas peminatan gitu. Kemudian nah, sekarang yang perlu diperhatikan mahasiswa bagaimana alurnya gitu ya. Mulai alur pengajuan outline gitu ya. Jadi di alur pengajuan outline skripsi itu dilakukan ketika dalam waktu terdekat ini ya, dalam waktu terdekat ini yang dilakukan mahasiswa adalah ini. Alur pengajuan outline skripsi. Bagaimana alurnya? Jadi mahasiswa itu bisa men-scan KHS dan menyusun outline gitu. Lalu mahasiswa mengunggah outline tersebut ya, outline skripsi ke SIA. Kemudian nanti kami tim komisi itu melakukan telaah online. Di sini ada saya dan Bu Hayu PJ-nya. Kemudian setelah telaah online ya melihat topiknya, kemudian tadi juga bantuan dari peminatan untuk plotting pembimbing sesuai peminatan gitu ya. Kemudian kita masukkan ya siapa, kemudian pembimbing 1 dan pembimbing 2 kalau memang sudah sesuai atau jumlahnya ya, kalau kan dari peminatan, kemudian nanti kami lihat kembali, kemudian nanti kalau sudah oke ya pakai pembimbing itu, kalau enggak, kalau misalnya belum merata kita lakukan pemerataan seperti itu. Kemudian pembimbing melakukan ACC outline ya, ketika kita sudah menunjuk ya setelah komisi itu menelaah online, kemudian kami menunjuk P1 siapa, P2 siapa, kita input ke sistem, kemudian nanti pembimbing melakukan ACC outline skripsi. Nah setelah pembimbing itu ACC, mahasiswa silahkan melakukan bimbingan skripsi secara online. Ya, kalau kondisi sekarang diharapkan mahasiswa bisa bimbingannya secara online saja gitu. Kemudian itu untuk alur outline. Yang kedua ada alur pengajuan seminar proposal. Bagaimana caranya gitu? Jadi nanti mahasiswa ketika sudah ACC proposal skripsi dari pembimbing 1 dan 2 dan pernah melakukan tes TOEFL, ini tidak harus lulus ya kalau di seminar proposal, tapi setidaknya mahasiswa sudah mencoba untuk melakukan tes TOEFL. Nah, kemudian mahasiswa itu melakukan pendaftaran ke link pendaftaran seminar proposal. Linknya ini ya, maksimal H-4 pelaksanaan seminar proposal. Jadi, misalnya mahasiswa itu pengen seminar proposal di hari Jumat, gitu ya. Berarti paling enggak Senin itu sudah daftar, gitu. Nah, kemudian syarat-syaratnya apa gitu ya? Syarat-syaratnya kelengkapan berkas itu kita mengacu kepada aturan-aturan yang sudah diberikan oleh dan disepakati oleh komisi fakultas yang sudah diupload di website fakultas, syaratnya apa saja. Kemudian tim komisi skripsi akan mereview kelengkapan berkas ajuan seminar proposal. Nah, apabila berkas diterima, maka Bapendik akan mengirimkan surat undangan ke mahasiswa via WA. Ya, jadi nanti Pak Dian akan, kalau misalnya disetujui, Pak Dian akan mengirimkan surat undangan ke mahasiswa. Nah, apabila ditolak, maka Bapendik akan menghubungi mahasiswa via WA untuk mengirimkan berkas yang kurang, gitu ya. Bisa via WA atau via ya Bu Hayu ya. Kemudian ini PJ-nya Bu Hayu, kemudian Mas Dian ya untuk menghubungi mahasiswa. Kemudian Bapendik menyiapkan berkas pelaksanaan seminar proposal.
maksimal H-3 pelaksanaan seminar proposal itu terdiri apa? Surat undangan lengkap. Lengkap itu ada tanda tangan, kemudian nomor surat, dan tanda tangan WD1 ya. Kemudian ada link form penilaian, kemudian form berita acara, dan saran ke WA dosen. Ini PJ-nya Pak Dian. Nah, kemudian baru mahasiswa itu bisa melaksanakan seminar proposal. Di era pandemi ini, kalau di era ada pandemi ya yang normal itu mahasiswa mencari tanda tangan sendiri. Tapi ketika pandemi ini tanda tangan PD1 itu dimintakan oleh Bapendik ya, Pak Dian di sini. Kemudian ada alur pengajuan seminar. Nah, seminar hasil dengan proposal itu ada sedikit perbedaan. Kalau di seminar hasil itu mahasiswa mendapatkan ACC draft hasil dari pembimbing dan wajib melakukan tes TOEFL dengan skor minimal 400. Kalau di awal di proposal itu nggak wajib, artinya silahkan tes saja gitu, nggak ada kewajiban skor minimal dulu di awal, misalnya belum lulus nggak apa-apa gitu. Tapi kalau di seminar hasil itu wajib ya minimal 400. Kemudian mahasiswa melakukan pendaftaran ke link pendaftaran seminar hasil ya. Ini linknya maksimal H-4 pelaksanaan seminar hasil. Nah, tim komisi skripsi akan mereview kelengkapan berkas pengajuan seminar hasil dan apabila berkas diterima, maka Bapendik akan mengirimkan surat undangan ke mahasiswa via WA. Apabila ditolak, maka Bapendik akan menghubungi mahasiswa via WA untuk mengirimkan berkas yang kurang. PJ-nya ada Bu Hayu dan Mas Dian. Kemudian Bapendik menyiapkan berkas pelaksanaan seminar hasil maksimal H-3. Ya, pelaksanaan seminar hasil yang terdiri atas surat undangan lengkap, link form penilaian, form berita acara, dan lembar saran. Kemudian yang terakhir, mahasiswa bisa melakukan seminar hasil. Gitu, itu alur pengajuan seminar hasil. Nah, bagaimana tata cara pengajuan lembar perbaikan pasca semprot? Biasanya lembar perbaikan ini digunakan untuk komisi etik ya. Mahasiswa mengirimkan lembar perbaikan ke email komisi ya yang sudah ACC ya. Kemudian tim komisi itu menandatangani lembar perbaikan pasca seminar proposal. Nah, lembar perbaikan yang dikirim ke email komisi ini adalah lembar perbaikan yang posisinya sudah ditandatangani oleh pembimbing dan penguji. Begitu. Itu untuk tata cara pengajuan lembar perbaikan pasca semprot. Nah, bagaimana tata cara pengajuan lembar pengesahan akhir? Kalau lembar pengesahan akhir skripsi, kemarin disepakati bahwa tanda tangan penguji dan pembimbing itu bisa digital, tetapi tanda tangan dekan itu basah, sehingga mahasiswa mengirimkan lembar pengesahan ke email komisi. Kemudian Bapendik mengurus tanda tangan digital ya dari dosen pembimbing dan penguji, serta tanda tangan basah dari dekan Fikes. Kemudian Bapendik mengirimkan lembar pengesahan yang sudah ditandatangani lengkap oleh dosen pembimbing dan penguji 1 dan 2, serta dekan Fikes ke WA atau email mahasiswa. Gitu. Jadi nanti setelah ada tanda tangan basah ya dari Pak Dekan, nanti Pak Dian akan mengembalikan tanda tangan lengkap itu ke mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa mendistribusikan kepada pembimbing dan penguji ya yang membutuhkan. Nah, sementara itu ya untuk skripsi ya, untuk sosialisasi skripsi materinya silahkan. Ini yang perlu digarisbawahi adalah terkait dengan alur mungkin ya sekarang. Silahkan mahasiswa jika ada yang ditanyakan. Ibu izin bertanya. Silahkan Aina Sofi. Baik, terima kasih sebelumnya Bu. Izin bertanya, untuk TOEFL-nya itu berarti ULPT itu ya Bu? Ah iya betul, WPT, ya, yang di lembaga bahasa ya, UPT bahasa ya, ya, di situ deh. Terima kasih Bu. Ya. Ada lagi?
Kalau mahasiswa 2018 sampai saat ini sudah pada membuat outline belum ya? Kan ada output mata kuliah seminar ya di setiap peminatan. Kalau itu memang sudah dilakukan dan sudah dilakukan apa namanya perbaikan ya, ya monggo apa namanya bisa Bu Arum, dilanjut. Nggih, monggo Bu Are. izin masuk ya. Nggih, monggo. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Komisi Skripsi Kesmas dan tim pendadaran, juga mahasiswa Kesmas angkatan 2018 dan sebelumnya yang pagi ini menyempatkan hadir ya untuk kegiatan sosialisasi ini. Jadi saya harapkan sebetulnya rekan-rekan akan banyak bertanya, terutama dengan kondisi pandemi seperti ini, apa sih secara prinsip yang akan berubah begitu dari tata cara penyelesaian skripsi maupun pendadaran di jurusan Kesmas. Jadi saya harapkan juga teman-teman nanti mulai mengumpulkan ya, apa yang menjadi aspirasi kebutuhan. Ya. Jadi misalnya tadi dari tim komisi sudah sampaikan ini dengan kondisi pandemi bisa kok dengan literatur review begitu ya. Saya yakin di beberapa peminatan ini sudah melakukan seminar peminatan ya, dan pasti di sana sudah diberikan atau diselipkan bagaimana melakukan LR ya. Tapi monggo kalau teman-teman mahasiswa nanti merasa, Bu, kayaknya kami butuh juga loh ada workshop sendiri untuk LR gitu. Silakan disampaikan, jangan sungkan nggih teman-teman mahasiswa. Pokoknya apa yang bisa kita fasilitasi untuk keberhasilan rekan-rekan menyelesaikan skripsi, ini akan kita coba selenggarakan begitu. Jadi apa yang menjadi kebutuhan tolong diidentifikasi sendiri. Nah, kemudian untuk UEPT, tolonglah disiapkan di awal ya. Bahkan saya sampaikan di mahasiswa angkatan baru. Sekarang pun nggak apa-apa karena UEPT itu tidak ada masa berlaku. Ya, artinya semakin cepat teman-teman mendapatkan itu semakin ayem, gitu ya. Jadi ada itu kakak tingkat Anda sudah selesai SEMHAS, UEPT belum sama sekali. Ini sering terjadi, sehingga dia mau pendaftaran ke pendadaran dan lainnya itu juga susah gitu. Harus nunggu itu selesai. Ya. Ini tolong diperhatikan itu di awal. Pastikan pada periode UEPT terdekat yang bagi teman-teman yang belum memperoleh keberhasilan di skor UEPT untuk disegerakan. Itu. Ya, kemudian ya saya yakin setiap bidang ilmu ini mempunyai timeline sendiri-sendiri untuk mempercepat pelaksanaan skripsi. Ya. Tadi Bu Arum juga sampaikan, pasti proposalnya udah jadi nih, gitu ya. Karena seminar peminatan itu kemarin di-set sebagai project based learning kalau nggak salah, ya. Sehingga proposal ini hampir mayoritas menjadi output dari seminar peminatan. Sudah ready, monggo rekan-rekan dipersiapkan dengan baik, ya. Skripsi itu sama dengan mata kuliah yang lain yang Anda rencanakan pada KRS semester depan, ya, yang harus selesai idealnya 1 semester. Dalam 14 tatap muka Anda harus selesai itu skripsi. Gimana caranya? Monggo nanti dengan pembimbing masing-masing. Ya, ini nanti akan diberikan arahan ke sana. Ya. Itu saja dari saya. Monggo selanjutnya akan kami serahkan ke tim komisi dan tim pendadaran untuk melanjutkan acara. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Ari ya. Lanjut diskusi Bu Ayu. Iya, Ya. mungkin ya
Ini masih ada yang ingin bertanya tentang skripsi untuk teman-teman 2018 mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bu Ari selaku Ketua Prodi dari Kespres bahwa untuk penyiapan UEPT supaya nanti nggak mendadak, supaya lebih cepat juga nanti kalau untuk melaju ke pendadaran sudah ayem gitu, mohon untuk dipersiapkan untuk tes UEPT. Memang dari pengalaman kemarin dari kakak kelas kalian itu memang UEPT kalau misalnya mendadak keburu di belakang itu nanti juga ngantrinya akan lama biasanya, takutnya seperti itu. Nah, untuk menanggulangi seperti ini maka saya sarankan juga supaya untuk mempersiapkan UEPT sedini mungkin gitu. Nanti untuk seminar proposal untuk UEPT itu kita tidak mentargetkan skor, tapi kalau untuk di bagian Semhas memang di minimal 400 untuk skor UEPT seperti itu. Jadi memang untuk UEPT memang harus dipersiapkan sedini mungkin gitu. Oke, Bu Arum. Dan maaf, saya menambahkan lagi, Mbak Hayu. Jadi tidak bisa berbohong ya dengan UEPT ini. Kemarin ada yang ngaku saya sudah ikut 2 kali UEPT gitu. Kita cek datanya nggak ada, jadi nggak bisa bohong kalau UEPT itu datanya terekam di kami, teman-teman. Mohon maaf. Ya, oke, matur nuwun Bu Ari. Ya, teman-teman memang ini di garis bawahi untuk UEPT saya sarankan memang dipersiapkan segini mungkin ya supaya nanti tidak mendadak gitu, supaya nanti prosesnya dari awal Semprot, Semhas, terus pendadaran itu lebih cepat gitu. Jadi tidak mengantri di belakang gitu. Oke, dari saya itu Bu Arum. Bu Arum akan menambahkan. Ya, itu sama Bu Ayu udah kemarin yang kasus tumpukan yang nggak bisa UEPT itu ya, itu ya, tumpukan juga udah mahasiswa tingkat akhir ya, artinya udah tinggal sedikit lagi gitu, artinya itu kan bisa dipersiapkan, masih lama ini kan masih lumayan ya, banyak waktu gitu. Silahkan mulai sekarang saja, mulai yang belum loh ya, syukur-syukur ini udah siap upload outline. Terus UEPT-nya juga udah pada lolos semua, gitu ya harapannya gitu, supaya nanti teman-teman 2018 dan beberapa teman-teman yang bergabung hari ini di luar angkatan 2018 juga bisa lancar gitu ya skripsinya. Nanti mohon mahasiswa untuk apabila ada kendala terkait dengan komisi ya, artinya pembimbingan, kemudian proses bimbingan, kemudian ada kendala apapun terkait dengan komisi skripsi, bisa menghubungi komisi skripsi ya, bisa dengan saya atau dengan Bu Hayu atau dengan Pak Dian, boleh misalnya ternyata ada pada saat proses bimbingan atau saat ini, silahkan langsung diinfokan ke kami. Permisi Ibu, izin bertanya. Ya, silahkan. Untuk upload outline itu harus lebih dari 1 atau boleh 1, Bu? Terima kasih. Boleh sih, lebih dari 1 boleh gitu, tapi lebih baik dikerucutkan saja gitu. Mana tadi kan sudah disampaikan juga sama Bu Ari ya sebelumnya, bahwa di seminar proposal kan ada output ya. Saya berharap mahasiswa bisa pakai itu saja. Kenapa gitu? Karena yang itu kan sudah mulai misalnya ada koreksi, ada masukan kayak gitu. Nanti kalau outline-nya baru lagi, mulai dari nol lagi deh gitu. Jadi kalau ya itu saja ini saran ya, artinya mahasiswa sebenarnya bebas mau penelitian tentang apa, mengangkat masalah tentang apa, cuman saya sarankan pakai itu saja gitu, karena itu sudah dilakukan review beberapa kali gitu kan, itu lebih cepat. Nah, harapannya bisa lebih cepat nanti mahasiswa bisa melakukan seminar proposal begitu. Boleh kalau mau upload 2 kali. Baik, terima kasih Bu. Ibu izin tanya. Iya, silakan Ida. Untuk tadi, untuk pendaftaran seminar proposal itu kan minimal
H-4 ya Bu, kalau misalkan mau Jumat tadi daftarnya Senin. Nah untuk 4 hari itu hari kerja saja atau memang hari libur juga dihitung hari? Misalkan daftar hari Sabtu itu dihitung 1, 2 sampai dengan hari berikutnya atau memang dihitung 4 hari itu hanya hari kerja ya Bu? Hari kerja Dek, termasuk nanti tolong kalau mengirimkan berkas ke dosen penguji ya, penelaah 1-2 dan pembimbing 1-2 untuk skripsi yang akan diujikan itu juga jangan mendadak ya. Kadang tuh ada mahasiswa yang ngirim ke kita itu kadang-kadang malam dikirim, paginya ujian gitu. Kita kan butuh baca juga ya. Jadi tolong itu kan sebenarnya sudah dipersiapkan beberapa hari sebelumnya. Jadi jangan mendadak dikirimkannya. Oh iya, baik Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya kembali, Dek, tentang terkait dengan teknis Semprot dan juga Kemhas. Ya, Nadia, suaranya kurang ini. Apa sudah terdengar, Bu? Kurang besar ya suaranya Nadia Aulia. Mohon maaf, Bu, sudah terdengar belum ya? Atau bisa di kolom chat? Ya, di kolom chat aja. Nat, silakan. Belum ya? Iya, Nadia Aulia, ya, silakan di kolom chat. Tadi suaranya agak kurang terdengar. Ibu mohon maaf, Ya, selagi Nadia menulis, saya ingin izin bertanya, Bu. boleh. Kalau misal kita udah upload outline di SIA, tapi terus di perjalanan ganti judul itu bagaimana ya, Bu? Kalau misalkan ada kesulitan atau apa gitu, Bu, dari judul yang udah di-upload di SIA sebelumnya. Terima kasih, Bu. Gak apa-apa, Dek. Gak apa-apa kalau ternyata beda apa namanya, cuma upload ulang ya. Jadi nanti kita tahu gitu apa namanya, skripsi yang akhirnya dipakai yang mana gitu. Ganti judul gitu maksudnya ya? Rizky Kak. Iya, Bu. Jadi misalkan saya upload outline saya yang pertama. Terus ketika saya penelitian itu pas mau dimulai atau gimana, saya udah jalan tapi ternyata ada kesulitan gitu, Bu, yang nggak bisa saya atasi. Jadi mau nggak mau saya harus ganti judul baru gitu. Nah itu apa nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa. Berarti nanti yang di SIA saya upload ulang lagi outline-nya atau gimana, Bu? Iya. Oke. Iya. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Oke. Bu Ayu menambahkan? Iya, Rizky Kak, ya betul tadi dari Bu Arup ya, kalau misalnya memang di tengah perjalanan mau ganti judul tidak apa-apa, cuman saran saya dari awal pilihlah judul yang memang kamu bisa mengerjakan dan memang instrumennya itu memang tersedia dan ada gitu. Kemarin pengalaman sih dari anak bimbing saya itu ada yang dia di tengah perjalanan sudah semprot tetapi
kesulitan untuk mencari instrumennya. Nah, di situ perlu disiasati bahwa memang untuk penelitian kamu itu kita harus bisa untuk mengestimasi bahwa memang nanti setelah Semprot penelitian itu bisa untuk dilakukan dan kita tidak kesulitan sendiri untuk melakukan penelitian itu. Kemarin ada yang kesulitan untuk mencari instrumen dan sebagainya seperti itu. Jadi nanti saya sarankan untuk penelitiannya sih, untuk instrumen penelitiannya dan sebagainya yang bisa kamu kerjakan dan bisa untuk nanti teknisnya dan sebagainya memang bisa untuk di-handle gitu ya, Pristika. Baik Ibu, terima kasih banyak Bu. Ya. Ada lagi? Ibu izin bertanya. Elsa, silakan. Iya, Assalamualaikum Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Bu. Saya mau tanya terkait seminar hasil ya Bu. Yang pertama, tadi kan disebutkan kalau wajib mencantumkan hasil TOEFL itu minimal 400. Nah, setahu saya biasanya itu mencantumkan sertifikat yang mahasiswa ambil sendiri di dekanat terkait hasil TOEFL. Nah, dalam keadaan PPKM seperti ini itu bagaimana ya Bu? Apakah kami bisa untuk melakukan SS screenshot di SIA, kan ada Ibu hasil TOEFL-nya? Apakah boleh seperti itu atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait berkas seminar hasil Ibu, kemarin kami menerima surat edaran ya Bu, terkait alur pengajuan seminar hasil yang di dalamnya disebutkan bahwa untuk tanda tangan itu tidak wajib gitu. Untuk tanda tangan dosen pembimbing dan juga wakil dekan tidak perlu karena nanti akan diurus oleh komisi. Nah, sedangkan kemarin ada salah satu teman saya yang akan melaksanakan seminar hasil terkendala hal itu, dihubungi oleh Pak Dian, katanya masih kurang tanda tangan dosen pembimbing dan juga beda ya Bu. Nah, itu bagaimana ya Bu kejelasannya? Terima kasih Bu sebelumnya. Ya, baik. Kalau selama ini untuk UEPT ya selama pandemi ada juga ya Bu Hayu kemarin yang mengumpulkan ya screenshot ya bisa dari CRS. Sia ya. Iya. Tuh. Ya. Jadi boleh sih. Yang kedua terkait dengan tanda tangan. Memang iya betul kemarin itu sempat ada aturan tanda tangan tidak ada tanda tangan WD1 ya di undangan dan kalau dosen pembimbing harusnya ada gitu. Nah tapi untuk tertib administrasi jadi itu nanti yang saya sampaikan tadi kan sudah ya, bahwa tanda tangan WD1 akan dimintakan oleh Bapendik. Jadi nanti tanda tangannya Pak Budi Haji itu Bapendik yang akan ngurus gitu. Itu ya. Sasa Aji. Oke Bu. Ya. Baik. Mau feedback lagi boleh Ibu? Boleh, silakan. Iya. Jadi mohon penjelasannya Ibu, karena untuk dokumen seminar hasil ataupun seminar proposal mungkin ya Bu, itu kan ada beberapa dokumen Bu. Yang pertama surat undangan, yang kedua itu ada saran dan sebagainya itu, terus yang ketiga saya agak lupa juga. Nah itu kan ada beberapa ya Bu. Berarti yang misalkan wajib dibubuhi tanda tangan itu dokumen apa saja Bu? Itu Bu. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih Bu. Ini lagi ini ya barangkali juga ada yang sama. Saya screen lagi. Yang ini ya Dek tadi ya. Bentar. Yang ini ya tadi ya. Ya. Iya Bu. Ya. Jadi tadi berkasnya. Berkas yang
diterima oleh Bapendi gitu ya, itu termasuk syarat-syarat ya yang dikirimkan oleh mahasiswa itu bisa cek di website Tikes. Di situ udah ada semua ya Bu Hayu ya. Ya betul Bu. Ya, termasuk saya ingatkan kembali, termasuk buku pedoman. Mumpung ada yang nanya nih, buku pedoman, tolong kalian jadi ikuti formatnya itu diikuti yang sudah diupload oleh komisi fakultas gitu. Itu tolong diikuti formatnya di situ ya. Nah, untuk berkas kemudian buku panduan buku pedoman itu bisa diakses di situ, atau di sini deh saya kirimkan ya, silakan nanti bisa kan download sendiri, saya ada sini filenya kalau mau nanti saya sudah punya Bu. Iya, iya, okay. Nah, ada juga di ini ya, ambilnya dari Fikes ya, dari website Fikes ya. Iya Bu, Nah, sudah ada Bu. Bisa. Di situ kan termasuk syarat-syaratnya, berkas seminar hasil isinya apa aja, seminar proposal apa aja, itu tolong dicek kembali aja di situ. Ya Bu, berarti Ibu ingin mengkonfirmasi lagi Ibu, boleh Bu? Berarti yang kami kirimkan ke komisi skripsi itu terkait berkas tersebut ya Bu, yang ditampilkan di PPT itu minimal wajib ditandatangani oleh dosen pembimbing 1, begitu ya Bu? Atau bagaimana Bu? Apa dosen pembimbing 1 tidak perlu tanda tangan Bu? Benar. Kalau kemarin itu kalau nggak salah kesepakatannya untuk yang tanda tangan Bapendik itu Pak Dekan aja atau semua ya Bu Ayu? Lupa saya menambahkan. Ya, Salsa, tolong ini di-mute dulu Salsa. Oh iya. Ya, oke. Ya, biar nggak ini. Jadi untuk yang memerlukan tanda tangan dari Pak Budiaji selaku BD1 itu adalah surat undangan. Nah, surat undangan ini yang mengurus itu adalah Pak Dian selaku Bapendik dari Kesmas. Nah, kemudian untuk mahasiswa, untuk proposal maupun draft dari hasil yang akan dilaksanakan nanti itu tidak memerlukan tanda tangan. Nah, di sini memang perlu digarisbawahi bahwa yang memerlukan tanda tangan itu hanya surat undangan. Dan di sini surat undangan Budiaji. Nah, nanti yang akan mengurus itu adalah Pak Dian selaku Bapendik dari Kesmas gitu JD. Jadi nanti untuk surat undangan apabila sudah ada tanda tangan dari WD1 nanti akan dikirimkan oleh Pak Dian melalui WA. Makanya di form pendaftaran baik Semprot maupun Semhas itu nanti ada mencantumkan nomor HP. Nah, di situ nanti dari Bapendik akan menghubungi mahasiswa dan akan memberikan surat undangan yang sudah di TTG oleh WD1 gitu. Salsa, bagaimana? Ya Bu, berarti tidak ada dokumen yang perlu kami mintakan tanda tangan sendiri ya Bu, begitu ya Bu? Iya, tidak, karena memang di sini kami mengantisipasi untuk mobilitas dari mahasiswa karena memang sekarang dalam PPKM dan masih masa pandemi, jadi kami sangat meminimalisasi untuk mobilitas, makanya di sini mahasiswa supaya tidak mengurus untuk tanda tangan seperti itu. Jadi proposal maupun draft untuk nanti seminar hasil tidak perlu ada tanda tangan. Cuman nanti untuk lembar perbaikan pasca seminar proposal yang diperlukan nanti untuk pengajuan ethical clearance itu harus lengkap. Baik tanda tangan dari dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2, dosen penelaah 1, dosen penelaah 2, dan nanti tim komisi skripsi. Itu harus ada ACC scanan tanda tangannya, ya. Desain itu Salsa. Jadi untuk yang di etik itu tanda tangan dosen pembimbing dan penelaah kan lengkap ya Bu Ayu, kita tinggal tanda tangan komisi saja. Betul Bu Arum. Nah, yang di seminar hasil ya, yang di seminar hasil tanda tangan dosen itu dari mahasiswa juga. Jadi Mas Dian tinggal
dekan atau bagaimana? Jadi nanti untuk yang seminar hasil, untuk yang perlu ditandatangani hanya surat undangan saja, Bu Arum. Untuk draft seminar hasil maupun untuk draft seminar untuk proposal itu kita tidak mewajibkan untuk ada tanda tangan gitu. Jadi untuk semua tanda tangan surat undangan, ya. Yang final Bu Ayu, yang final. Yang Gimana, Bu skripsi Arum? akhir, skripsi akhir. Oh, yang ya. Ya, untuk skripsi akhir untuk lembar pengesahan. Lembar Halo? pengesahan. Ya, lembar pengesahan akhir. Ya, itu yang tanda tangan dosen mahasiswa saja kan. Nanti Pak Dian hanya Pak Dekan. Iya, betul. Betul. Ya. Betul, Bu Arum. Jadi kalau untuk lembar pengesahan akhir skripsi itu yang mengurus tanda tangan untuk dosen pembimbing nanti mahasiswa, tapi itu e-sign. Kalau yang Pak Dian itu dekan, nanti tanda tangan basah. Gitu. Ya, kalau dekan harus tanda tangan basah, Ki. Ya. Ya, jadi Mas Dian itu perlunya mintanya itu adalah minta tanda tangan di awal ya, awal undangan tanda tangan Pak Haji dengan di akhir tanda tangan Pak Dekan tanda tangan basah gitu. Jadi mahasiswa nggak perlu minta ke yang Pak Budi dan Pak Dekan ya terkait dengan tanda tangan tadi. Gitu. Iya Ibu, boleh bertanya kembali Bu? Silakan Salsa. Ya, sebelumnya terima kasih ya Bu untuk jawabannya dan penjelasannya tadi. Ini saya dapat titipan pertanyaan Bu dari teman untuk penjelasan terkait yang tertera di layar ya Bu. Kami ingin mengkonfirmasi kembali Bu, untuk pengajuan seminar hasil itu cukup diajukan melalui link G-form tersebut atau kami perlu mengirimkan berkas juga Ibu ke email komisi skripsi yang seperti biasanya kami kirimkan itu Bu? Katanya kan waktu itu dikirimkan ke komisi skripsi juga Bu yang email. Nah ini bagaimana ya Bu? Terima kasih Bu. Ya, cukup di link saja Dek, karena nanti di link kan filenya juga kita punya di drive ya Bu Ayu ya. Ya betul sekali. Jadi tidak perlu dikirim. Iya, betul. Tidak perlu dikirim lagi untuk ke email. Jadi itu mempermudah kami memantau. Kalau kalian tidak mengisi pendaftaran di Google Form, kami tidak akan tahu ini mahasiswa itu jam berapa nanti seminar proposal, seminar hasil jam berapa. Nah, kami kan butuh untuk melihat progres kalian. Jadi kalian harus mengisi link Google Form-nya. Selain itu, di link Google Form, kalau misalnya kalian sudah melihat ya untuk link pengajuan seminar proposal dan juga seminar hasil, sebenarnya di situ sudah ada kolom untuk mencantumkan proposal maupun untuk mencantumkan hasil tes TOEFL dan sebagainya. Nanti bisa dilihat sendiri dan mahasiswa juga harus nantinya menyiapkan link Google Meet ya Dik ya. Link Google Meet di link pendaftaran seminar proposal maupun link pendaftaran seminar hasil supaya nanti seminar undangannya itu lengkap. Kan dari tim komisi skripsi nanti Pak Dian akan membuatkan surat undangan yang sudah lengkap dengan jadwal, kemudian sudah lengkap dengan link Google Meet dan tanda tangan dari BD1 dan juga stempelnya gitu. Jadi harus lengkap nanti untuk pengisiannya ya di link Google Form-nya dan tidak perlu untuk mengirim berkas ke email komisi ya. Tidak perlu untuk kirim berkas ke email komisi. Kalau untuk mengirim berkas ke email komisi itu cuman yang lembar pasca perbaikan seminar proposal saja, gitu. Sama tadi lembar pengesahan akhir ya. Ya, Ibu. Baik Ibu, terima kasih Bu penjelasannya. Terakhir Ibu, titipan juga Bu dari teman. Ketika kami sudah mengirimkan ke link G-form ya Bu. Nah selanjutnya apakah kami perlu melakukan konfirmasi Bu? Nah jika perlu mungkin ke siapa ya Bu? Kami perlu melakukan konfirmasi tersebut. Terima kasih Bu. Ya baik. Kalau setelah kalian untuk sudah mengajukan ya di link Google Form itu nanti misalnya nanti 1 hari setelah kalian mengajukan pendaftaran melalui link ya, baik itu pendaftaran seminar proposal maupun seminar hasil, jikalau belum ada kabar, belum ada surat undangan, belum ada konfirmasi apakah ada berkas yang kurang atau tidak, kalian nanti bisa menghubungi saya, Bu Arum atau Mas Dian.
gitu. Tapi kalau nanti H+1 sudah ada kabar, berarti kalian ya sudah tidak perlu konfirmasi, gitu kan? Untuk kontaknya bisa saya, Bu Arum atau Pak Dian, gitu. Itu Salsa? Oke Bu, baik Ya. Bu. Berarti nanti setelah itu langsung kami mendapat kabar ya Bu di Betul. lewatnya WA atau apa Bu? Email atau apa gitu Bu? WA. WA. Oh iya. WA. Soalnya gitu, kami Bu. di link Google Form kami sudah mencantumkan nomor WA kalian, lebih cepat WA. Kadang kalau email kadang mahasiswa juga kadang ini beberapa jam baru buka gitu ya. Kalau WA kan pasti lebih fast respon gitu ya. Ya Ibu, terima kasih ya Bu penjelasannya. Ya, sama-sama ya. Ya. Oke, ini Bu Ayu ada pertanyaan di kolom chat ya. Nadia Aulia. Jika semisal sudah berencana melakukan penelitian namun tidak mendapatkan izin dari orang tua untuk langsung menuju tempat penelitian yaitu tempat kerja, itu bagaimana ya Bu? Ini harusnya sudah bisa dipertimbangkan di awal ya Dek. Artinya kita udah harus tahu kondisi pandemi ini seperti apa gitu. Kalau dulu awal-awal pandemi oke lah gitu ya, ini pertanyaan seperti ini muncul gitu oke, karena kita tidak akan tahu kayak apa nih ke depan kayak gitu. Nah ini kalau sekarang itu kan posisinya kita kan sudah di era pandemi, sehingga kemungkinan untuk di lapangan itu seharusnya sudah bisa diprediksi seperti itu. Jadi jangan lupa juga untuk mempertimbangkan itu ya. Nanti saya penelitian ini di lapangan kira-kira susah nggak ya? Kalau enggak saya harus bagaimana? Itu harus dipertimbangkan sejak awal. Kemudian yang kedua, bila terkendala apabila dosen pembimbing kurang dapat dihubungi, bagaimana ya Bu? Kurang dapat dihubungi itu bagaimana? Jadi perhatikan juga ya Dek, bagaimana kita punya mohon maaf saya mungkin akan menyisipkan sedikit ya etika bagaimana kita bimbingan. Satu, tolong jangan menghubungi dosen di hari libur ya gitu. Artinya ketika dosen itu di jam kerja dihubungi, insya Allah nanti akan dibalas gitu ya. Artinya seperti apa. Kemudian tanyakan dulu bagaimana sistem bimbingannya. Jadi macam-macam ya sistem bimbingan. Ada yang individu, ada yang 2 dosen itu melakukan jadi P1, P2 bimbingan sekali via Gmeet misalnya, ya Google Meet. Ada yang satu mungkin via email gitu. Ada yang via dua-duanya. Mahasiswa kirim kemudian bimbingannya via Google Meet. Ada yang hanya email saja. Nah, itu tolong ditanyakan di awal. Nanti bagaimana Pak Bu sistem bimbingan yang akan berjalan. Satu, setidaknya sudah ada permisi dulu kan di awal. Kemudian, kalau dosen pembimbing kurang dapat dihubungi, jangan sekali-kali mendahului ya kalau bimbingan gitu. Artinya gini, misalnya udah si A sudah CC, kalau nggak ditanya jangan ngomong gitu. Karena kadang-kadang ada yang tersinggung juga gitu. Jadi kalau kita juga harus menjaga itu. Bagaimanapun juga kita manusia ya. Jadi itu unsur itunya ada gitu. Jadi nanti terkendala dosen pembimbing itu banyak sekali macamnya ya. Artinya apakah beliau belum sempat mengoreksi atau apa ya, kalau sekiranya udah beberapa hari ditanyakan kembali tidak apa-apa gitu, nggak apa-apa gitu. Sekian hari belum kalau saya terkadang membuat ini ya sama mahasiswa, misalnya berapa hari memang belum ada feedback, tolong diingatkan kembali karena kadang mungkin ketimpa-timpa juga bisa jadi gitu. Nah itu jadi intinya komunikasi ya. Kalau pembimbing itu kurang dapat dihubungi itu yang seperti apa. Kalau memang sudah berhari-hari ya udah di WA lagi aja gitu, dihubungi lagi bagaimana gitu. Kemudian yang ketiga, lalu apabila dari dosen pembimbing tidak mengizinkan melakukan literatur review, bagaimana ya Bu gitu. Nah, tidak mengizinkan itu biasanya ada alasannya ya. Apakah latar belakangnya mungkin kurang kuat? Apakah masalah? Nah, itu kalian juga harus introspeksi. Jadi, kadang-kadang tidak boleh itu bukan serta-merta langsung tidak boleh gitu, tapi dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain. Mungkin bisa ditanyakan bagaimana gitu baiknya. Gitu juga bisa. Yang penting intinya komunikasi kalau proses pembimbingan. Nah, untuk WPT apakah ada masa berlakunya? Tadi sudah disampaikan Bu Areh ya, tidak ada masa berlakunya. Jadi sekarang langsung
WPT, kalau kemarin belum punya WPT itu nggak apa-apa. Kalau ternyata dulu awal mahasiswa udah punya WPT itu masih boleh dipakai ya Bu Ayu ya. Masih bisa dipakai gitu, silahkan dipakai. Kemudian Nadia lagi, mohon maaf Bu, sepertinya oh ya sudah terjawab, oke ya mungkin oke. Mohon maaf Bu, izin bertanya apabila mengajukan hotline apakah harus sudah melakukan studi pendahuluan? Terima kasih. Kalau datanya komplit gitu ya, bisa aja sih nggak studi pendahuluan gitu. Kalau datanya udah latar belakangnya udah kuat, itu bisa dilakukan sih. Monggo Bu Ayu kalau mau menambahkan terkait dengan studi pendahuluan. Iya, terima kasih Bu Arum. Jadi untuk mahasiswa, untuk studi pendahuluan ya, mengajukan OT. Nah, kemarin sebenarnya gini, kalau sebenarnya nggak melakukan studi pendahuluan, itu nanti latar belakangnya akan nanti nggak ada permasalahan, nggak muncul permasalahan di situ. Kemarin ada yang nggak melakukan studi pendahuluan, ketahuan pas seminar proposal. Jadi pas ditanya, kasus atau masalahnya itu apa? Nah, antara kasus atau masalah dengan judul yang diajukan itu nggak sinkron. Jadi misal judulnya tentang kecelakaan kerja, tapi di latar belakang itu tidak ada yang namanya permasalahan tentang kecelakaan kerja. Nah, kalau kalian ingin mengetahui seperti itu, tentunya harus dilakukan studi pendahuluan terlebih dahulu supaya menemukan permasalahan. Kan alurnya kalau misalnya untuk mengajukan sebuah judul itu kan kalian pasti paling nggak observasi dulu. Nah, observasi ini kan sebenarnya nggak harus kalian itu datang langsung ke tempat yang akan nanti dijadikan untuk tempat penelitian. Bisa virtual juga kan, Dek. Paling nggak atau apa. Nah, di situ perlu yang namanya gambaran tentang kasus atau permasalahan di lapangan itu seperti apa, supaya nanti ada memang kasus atau masalah yang benar-benar akan diteliti gitu. Saran saya untuk studi pendahuluan itu dilakukan, tetapi yang namanya studi pendahuluan kan hanya mendapatkan suatu gambaran atau deskripsi secara umum saja. Nah, di situ kan tidak perlu yang kalian maksudnya mengobservasi atau menggali informasi secara sangat detail, kan tidak perlu. Nah, di sini hanya deskripsi umum saja seperti itu. Saran saya perlu dilakukan tidak apa-apa, tapi kalau misalnya akan dilakukan lebih baik sih. Itu. Ya. Artinya tidak wajib ya Bu Ayu ya? Ya, tidak wajib. Kalau datanya memang sudah kuat, nggak apa-apa. Rizkika mau tanya lagi, Rizkika, raise hand. Iya Ibu, izin bertanya lagi Bu. Mana? Kan kalau tidak salah di panduan skripsi itu untuk jumlah halaman di outline itu sebanyak 2 halaman ya Bu. Nah itu 2 halamannya itu hanya isinya saja atau dihitung dari cover ya Bu. Lalu di buku panduan juga di situ sistematika. Saya kan mau literatur review ya Bu rencananya. Di situ sistematikanya itu tidak ada DAFPUS Bu. Sementara untuk studi pendahuluan litrev itu kan lebih banyak ke penelitian sebelumnya. Jadi kalau untuk outline sendiri apakah ada DAFPUS-nya ya Bu? Terima kasih Bu. Outline yang di-upload di SIA ya Dek ya? Iya Ibu. Nggak ada. Kalau outline yang dia udah kayak kayak abstrak tapi nggak ada hasilnya ya Bu Ayu ya? Lebih ke situ ya. Kalau yang ada di ini. Kalau yang ada di SIA. Iya Bu Arum, betul. Kalau di outline Dek. Jadi bahkan outline itu sebenarnya nggak di cover ya, langsung namanya di atas kayak paper biasa. Itu nggak apa-apa. Kan itu untuk outline yang diupload SIA aja, nanti lengkapnya di proposal. Kalau di proposal harus sesuai dengan yang ada di buku pedoman. Oke, baik Ibu. Berarti nanti untuk penulisannya itu mengikuti dari di panduannya aja ya Bu ya, di panduan skripsi. Iya, termasuk misalnya di urutannya, kemudian penulisnya itu pokoknya ikut buku pedoman ya. Buku pedoman yang terbaru ya, yang ada di Fikes gitu. Kalau yang 2021 kayaknya belum diupload ya Bu Ayu ya, masih pakai 2020 ya. Iya, belum Bu. Yang terakhir masih pakai itu. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ibu izin bertanya. Silakan Amelia.
tadi kan sebelum seminar proposal sama sebelum seminar hasil kan minimal 5 kali bimbingan sama dosen pembimbing. Nah, ada nggak sih Bu bukti yang kita upload kalau sudah melakukan bimbingan minimal 5 kali, atau mungkin bisa dibikin logbook atau diupload di Google Link? Terima kasih Bu. Kalau dulu itu kan pakai itu ya Bu Ayu. Sekarang yang bisa input kitanya ya. Iya, dulu itu kan masih pakai ini ya, catatan logbook ya. Catatan. Kalau itu sekarang dosen masing-masing ya yang bisa input ya. Iya. Iya. Selama ini masih sendiri-sendiri deh. Jadi kalau misalnya ini nanti dirimu bikin aja nggak apa-apa gitu, tanggal sekian apa-apa nggak apa-apa sih, nanti tinggal kalau butuh itu tinggal kan sama dosen yang bersangkutan gitu. Kalau selama ini kita selama pandemi ini memang kembali ke dosen masing-masing, betul Bu Ayu. Jadi apa namanya, kita sendiri yang ini Mas, ini udah kalau via email ini kan ketrek ya, maksudnya ini keberapa gitu. Dan beberapa bimbingan itu biasanya mereka juga udah kreatif ya, bimbingan 1, bimbingan 2, bimbingan 3 gitu, sampai untuk memberikan tanda juga mungkin ya, nanti ketika sudah yang kelima mungkin kita sudah mulai lagi gitu. Kan minimal 5 kali ya. Baik Bu, terima kasih. Ya. Ada lagi? Ibu, izin masuk Bu. Ya. Izin masuk terkait pertanyaan Amelia sama Nadia, Bu, tentang etika penelitian. Kalau misalnya kita konsultasi online kan itu biasanya nggak langsung dibalas ya Bu, untuk revisi-revisinya biasanya kita menunggu beberapa hari gitu. Nah, itu kira-kira kalau misalnya dosen belum memfeedback dari yang kita ajukan itu, kira-kira kalau kita mau follow up itu sebaiknya generalnya itu berapa hari ya Bu kira-kira? Terima kasih Bu. Selama ini kalau normal, bimbingan normal kayaknya semingguan ya Bu Ayu ya? Iya, seminggu lah. Seminggu biasanya tuh. Kalau normalnya. Ya, kalau emergency ya seminggu 2 kali ya. Seminggu sih, artinya kalau seminggu itu bisa dilakukan rutin, itu sebulan lebih seminggu ya. 5 minggu itu udah bisa semprot. Gitu, artinya kalau seminggu sekali terus gitu ya, itu bisa semprot loh, artinya kalau seperti itu. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Silakan Nida Salma. Ibu izin tanya lagi terkait ini, saya lupa Bu, seminar atau bukan. Dulu kan kalau misal sebelum daring itu ketika kita ikut seminar di orang itu ada sejenis buku yang ditandatangani ya Bu oleh pembimbing gitu. Nah untuk daring seperti ini ada syarat nggak Bu? Kayak kita harus ikut berapa kali seminar orang gitu Bu? Itu kalau tidak salah kemarin sempat diadakan ya Bu Ayu, tapi begini deh, sebetulnya tujuan kita untuk aturan itu salah satunya adalah ketika sudah mengikuti seminar gitu ya di temennya yang lainnya, otomatis kan kita tahu kayak gitu ya seminar tuh bagaimana sih cara presentasi yang baik, bagaimana cara menjawab pertanyaan yang baik, bagaimana kita bisa menampilkan ya yang terbaik gitu. Menurut saya itu kondisi seperti ini ya, kondisi pandemi ini malah memberikan banyak kesempatan mahasiswa untuk ikut gitu, meskipun kita nggak ada syarat gitu. Jadi kan bisa gabung kemanapun gitu, kita online gitu kan, gitu. Jadi kalau temennya seminar ya udah ikut aja, lihat aja gitu kayak gimana sih sebetulnya, kemudian kayak gimana orang presentasi, kayak gimana orang seminar, berapa lama, itu kan jadi tahu kan, jadi semakin banyak modelnya, nanti semakin banyak contohnya gitu ya, kita jadi semakin lebih paham, harapannya tuh seperti itu. Tapi kemarin sempat ditiadakan ya Bu Ayu ya? Iya, sempat ditiadakan kemarin. Iya. Gitu deh. Jadi kalau saran saya, meskipun itu secara syarat itu tidak ada, tapi ikutilah gitu, karena itu
Karena itu menguntungkan, sebetulnya menguntungkan kita, dan ini kita dipermudah dengan online ini, kita bisa ikut berapapun gitu yang kita mau gitu. Oh iya, baik, ini berarti izinnya tidak ada syarat untuk mengikuti ya, Bu? Tidak ada, iya tidak ada, tapi silahkan ikut. Ini Bu, maturnya Bu. Ya, Ya, ini ada pertanyaan dari Nida Fauzia, Bu Arum, tentang izin tempat maupun apakah harus didapatkan sebelum mengirim outline usia? biasanya kalau mau bikin latar belakang itu, kalau kita ke Dinkes kan diminta perizinan dulu ya, pasti ya, pengambilan data maksudnya, perizinan pengambilan data. Iya, betul. Nah, secara informal kan kita sudah sebetulnya ya, secara formal pengambilan data, secara informal mereka tahu bahwa kita akan penelitian di situ sebetulnya kan, seperti itu. Nah, karena surat izin penelitian ini ada masa berlakunya gitu ya, itu biasanya tidak didapatkan dulu, tapi mereka akan diurus perizinannya ketika etik itu udah lolos, biasanya gitu kan. Jadi ketika etik itu lolos, oh ini boleh dilakukan penelitian gitu kan dari komisi etik. Nah, baru akan urus surat perizinan untuk penelitian. Tapi kalau pengurusan atau minta data sekunder misalnya di awal, pasti diminta surat izin juga itu di awal gitu. Jadi kalau untuk izin dari tempat penelitian terkait pengambilan data sekunder itu ya jelas itu di awal. Tapi kalau nanti pas pelaksanaannya itu nggak harus. Gitu ya Nida ya. Bisa diterima Nida? Alfarid, Ibu izin bertanya, kalau outline ditolak, ada kekurangan atau perbaikan, apakah akan diinformasikan oleh komisi? Ya, nanti akan kami informasikan via WA ya, Alfarid, kalau misalnya memang outline-nya ada kekurangan atau perlu ada perbaikan, gitu ya. DCI-nya juga muncul, Bu Ayu, kalau ditolak. Oh iya, DCI juga muncul. Iya. Bisa kita informasikan di sini. Jadi nanti secara periodik ya, mahasiswa setelah bisa. Jadi DCI itu nanti ketika kita sudah plotting pembimbing dan penguji, mahasiswa juga bisa melihat siapa pembimbingnya. Gitu. Termasuk apakah outline itu ditolak atau diterima, itu juga bisa dilihat. Itu Farid. Bisa diterima ya Farid ya? Oke, baik, terima kasih. Oke, ada lagi, kalau tidak ada lagi, ini nanti ganti komisi skripsi yang mau masuk ya. Karena terbatas ini pendadaran burung. Ya, pendadaran. Ya ini nanti keluar masuk. Ada lagi pertanyaan? Kalau misalnya tidak memungkinkan bertanya di forum ya, atau ingatnya pengen nanyanya baru setelah forumnya selesai gitu, silahkan bisa menghubungi saya atau Bu Hayu ya. Cukup kayaknya biar waktunya lebih. Ya. Saya infokan Bu tadi dikabari. Saya tak keluar ya. Teman-teman terima kasih ya Bu Arif, Bu Siwi, Bu Hayu, Pak Dian dan teman-teman mahasiswa, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya, salah kata. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Hayu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kebetulan dari tim komisi skripsi, sampun Bu Ari, Bu Siwi. Apakah ini Bu Ulfa sudah masuk? Kita keluar dulu. Iya, kita keluar dulu aja ya, supaya bisa pada. Iya, oke, terima kasih Bu Arum, Bu Hayu. Ya, Bu Ari, selamat siang. Ya, selamat siang Bu Ari, Bu Siwi, Bu Arum, dan teman-teman mahasiswa.
Assalamualaikum Bu Siwi, Bu Ari. Waalaikumsalam, Ulfa. Iya, yang dari komisi skripsi sudah selesai ya? Sudah. Ini tinggal pendadaran. Oke. Pak Pakku sebentar. Ini kok tadi 100 lagi ya? 100. Tadi Bu Arum dan Bu Hayu live biar bisa masuk, Bu Ulfa, Pak Kus, tapi oke, ada yang live meeting. Sebentar, ini Pak Kus minta saya yang suruh masuk, Bu Siwi. Oh. Nah, ini apa ada acara ya? Nanti, nih Bu Ulfa, nanti yang masuk jenengan saja. Oh ya sudah. Ini saya tak share screen ya, Bu Siwi ya. Oke, monggo mulai saja Bu Ulfa. Iya. Nih, oke. Sudah terlihat belum ya? Belum, mungkin lagi proses. Sudah Bu, tinggal di slideshow. Oke. Saya kalau slideshow hilang Bu Siwi. Oh yaudah, jelas kok. Ini, iya Gemitnya. Saya juga heran dari awal sampai kemarin coba kalau slideshow kok hilang aja. Nyun sewu Bu Ari, Bu Siwi, saya mulai nggih. Nggih, monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan dari jurusan maupun dari komisi skripsi ya untuk tim pendaran menyampaikan sedikit informasi kepada para mahasiswa tugas akhir ya. Ini angkatan 2018 ya. Tadi sudah disampaikan untuk sosialisasi skripsi. Ini selanjutnya saya sampaikan sosialisasi mengenai alur maupun persyaratan pendadaran. Di dalam tim pendadaran kita bertiga ya, ada Bapak Kuswanto, saya sendiri, sama Mas Dian. Jadi Mas Dian merangkap tim komisi skripsi maupun tim komisi pendadaran. Untuk alur pendadaran, untuk alur pengajuan pendadaran bagi semua mahasiswa 2018 yang sudah melaksanakan seminar hasil, ya di sini pertama mahasiswa yang telah selesai revisi seminar hasil. Jadi setelah mahasiswa melakukan seminar hasil, ya dari lanjutan skripsi tadi, mahasiswa melakukan revisi. Kemudian setelah revisi selesai pada penguji 1, 2, pembimbing 1 dan 2 ya, keempat dosen selesai, baru mengajukan ujian pendadaran yang mana mahasiswa mendaftar ujian pendadaran melalui link di web Fikes. Jadi di sana sudah ada linknya ya untuk mahasiswa yang sudah seminar hasil revisi untuk mendaftar ujian pendadaran. Kemudian mahasiswa mengupload semua persyaratan pendadaran kepada di Google Form. Kalau model sebelum pandemi maka pelayanan offline ya, jadi mahasiswa mengumpulkan berkas-berkas, berkas itu dimasukkan ke komisi pendadaran. Akan tetapi karena pandemi, jadi kita ubah sistemnya ya secara online, mahasiswa mengupload semua persyaratan pendadaran ke Google Form. Kemudian setelah kita screening semua persyaratan yang masuk dari mahasiswa, kita mengadakan rapat ya. Tim pendadaran melakukan rapat penentuan tim penguji. Biasanya setiap hari Selasa ya, seminggu sekali. Tetapi kalau urgent ya, pendaftar dari mahasiswa banyak, kemudian sudah mendekati deadline yudisium, itu biasanya kita membuka hampir setiap hari
ya, di mana pelaksanaan ujian pendadaran biasanya paling cepat 2 hari setelah dirapatkan. Karena setelah rapat kita biasanya nyusun undangan, kemudian menyebar undangan ke para dosen maupun ke mahasiswa yang bersangkutan. Jadi untuk tim penguji biasanya di luar pembimbing ya, dan menyangkut semua bidang ilmu di Kesmas, karena nantinya kan akan mencetak sarjana kesehatan masyarakat yang komprehensif menguasai semua keilmuan. Kemudian, adapun untuk persyaratan ya, persyaratan mendaftar ujian pendadaran ini kurang lebih ada 7 ya. Pertama, mahasiswa lulus ujian UEPT dengan skor minimal 400. Tadi mungkin sama tim komisi skripsi sudah disampaikan ya, untuk jaga-jaga, untuk persiapan ya mahasiswa sebelum nanti melangkah sampai kepada seminar hasil, seminar proposal, itu biasanya mereka sudah nabung terlebih dahulu, yaitu mengikuti ujian UEPT. Karena UEPT ini belum tentu sekali mengikuti ujian kemudian lolos ya. Bisa 1-2 kali, bisa sampai 3-5 kali ya baru lolos ya. Nilainya bisa mencapai 400. Kemudian yang kedua, halaman pengesahan skripsi dan lembar keterangan revisi skripsi ya. Ini dulu sebelum pandemi memang kita pengesahan skripsi maupun lembar keterangan revisi skripsi itu ditandatangani semua dosen pembimbing maupun penguji secara tanda tangan basah ya. Sejak pandemi kemarin sempat ada yang ada yang tanda tangan basah, ada yang elektronik. Jadi kemarin karena ada kesulitan meminta tanda tangan basah. Kemudian rapat yang terakhir untuk halaman pengesahan skripsi, nanti baik tanda tangan pembimbing maupun penguji nanti akan dibubuhkan secara elektronik karena mengingat masih adanya pandemi. Tetapi syukur-syukur nanti pandemi ini berakhir ya, kita kembalikan dengan model lama ya, dengan offline. Untuk sementara kita layani dengan elektronik e-sign ya, tanda tangan. Jadi nanti kemarin sudah kita diskusikan ya di tim komisi skripsi maupun pendadaran beserta jurusan ya, untuk e-sign ini nanti dibantu dari tenaga administrasi kita ya untuk menempelkan di sana supaya bagus hasilnya ya. Kecuali nanti untuk tanda tangan Pak Dekan nanti pengesahan asli. Kemudian yang ketiga, file skripsi dan artikel ilmiah ya. Jadi di PDF kan ya, ini semua persyaratan diupload dalam bentuk PDF. Nanti mahasiswa sekalian mengupload file skripsi dan artikel ilmiah. Kemudian yang keempat, bukti serah terima skripsi ke instansi. Ini dulu memang harus lengkap ya, tanda tangan P1, P2, kemudian tanda tangan dari instansi. Selama pandemi kita toleransi untuk tanda tangan instansi sementara dikosongkan tidak apa-apa ya. Jadi nanti untuk upload yang nomor 4 ini tanda tangan instansi boleh dikosongkan. Kemudian yang kelima, surat keterangan bebas perpustakaan pusat dan fakultas. Untuk surat keterangan bebas perpustakaan pusat ini biasanya secara online, Dek. Dan fakultas biasanya nanti mahasiswa menghubungi kontak person PEI ya untuk meminta Google Form kalau tidak salah, nanti diisi di situ lalu surat keterangan bebas perpusnya keluar. Kemudian yang keenam, surat keterangan bebas lab. Ini juga mahasiswa menghubungi laboran ya, SIPI, bisa Mbak Ima, bisa ASTI. Nanti mereka yang menguruskan kepada kepala-kepala lab untuk memintakan tanda tangan surat keterangan bebas lab.
Kemudian yang ketujuh KRS terakhir dan transkrip sementara. Ini skripnya Pak Hendro ya, menghubungi Pak Hendro untuk meminta transkrip sementara. Kemudian KRS terakhir bisa dicetak. Mohon maaf ya sebentar. Ini Oke, itu ya sekilas info dari tim pendedaran. Jadi semua persyaratan diupload dalam bentuk PDF. Silakan dari mahasiswa, barangkali ada yang mau bertanya terkait dengan alur maupun persyaratan ujian pendedaran. Atau sudah cukup jelas? Atau bingung? Silahkan dari teman-teman mahasiswa, mumpung ada Bu Ulfa ini. Bisa langsung atau bisa di kolom chat ya. Ada pertanyaan, silahkan. Yang belum jelas, nanti biasanya saat menjelang ini yang kadang mahasiswa ribut Bu Siwi. Ada bingung ini kemana, ini kemana, ini kemana. Ya, nanti untuk slide nanti bisa saya share ya ke Bu Arum nanti untuk di-sharekan sekalian yang punya komisi. Ini angkatan 2018 masih pendadaran nggak ya Bu Ulfa ya? Apa masih? Kalau yang angkatan 2019 itu yang baru ya? Yang kurikulum baru, iya, yang kurikulum baru tidak ada. Ini terakhir ini anak bontot. Pendadaran. Ayo, tadi skripsi banyak yang bertanya, ini pendadaran apakah sudah cukup? Mungkin lebih, kalau skripsi mungkin banyak ininya ya, iya. Rangkaiannya ya untuk pendadaran. Apakah sudah jelas? Kalau pendadaran lebih simpel sih Bu Siwi ya, karena mereka kan hanya terkait dengan tim pendadaran. Kalau skripsi kan dengan dosen penguji, pembimbing, kemudian pelaksanaan seminar dan lain sebagainya. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan atau ada dari mahasiswa. Ada tuh dari Nadia Aulia. Iya, apa ya ini terkait pendadaran dalam proses pelaksanaannya apakah hanya seperti tanya jawab? Ya, untuk pelaksanaan pendadaran tanya jawab seputar keilmuan Kesmas biasanya di luar skripsi. Kalau dulu masih anak-anak yang diuji itu masih memaparkan abstrak skripsi, kemudian ditanyai masalah skripsi. Kalau pendadaran sudah tidak, tapi keilmuan Kesmas secara umum
Kemudian yang kedua, transkrip sementara itu dalam bentuk surat atau bagaimana ya Bu? Biasanya transkrip sementara itu diprintkan sama Mas Hendro atau dikirimkan soft file ya ke mahasiswa, nanti mahasiswa untuk diunggah. Bentuknya ya ini lembar transkrip sementara yang di situ belum ada nilai skripsi sama nilai ujian pendadaran. Ya, Bu Ulfa. Ya, Bu Ulfa. Bu Ari. Ya. Izin masuk. Ya. Oh ya, ini siap. Yang kemarin saya ini ya cermati yang untuk transkrip sementara. Jadi kan sebetulnya ketika mahasiswa mendaftar, ketika misalnya ini Mbak Nurul Andini mendaftar pendadaran gitu ya. Yeah. Sebetulnya kita bisa langsung memintakan ini transkrip ini ke Pak Hendro langsung, jadi tidak melewati mahasiswa. Jadi mungkin bisa kita usahakan sendiri tanpa mahasiswa untuk menyediakan. Biar enggak bulat gitu Mbak Ulfa, matur nuwun. Iya. Terima kasih Bu Ari masukannya ya. Sebetulnya dulu pas zamannya sebelum ini ya, pas Bu Ita itu dari Mas Hendro langsung ke kita, tetapi setelah pas periodenya ini ya Mas Dian, mahasiswa kok pada ngurus sendiri Bu Ari, jadi kita juga di sini bingung, sempat bingung. Itu kalau kita angkat lah kondisi pandemi seperti ini biar tidak menjadi beban untuk mahasiswa. Oke, berarti untuk transkrip sementara nanti otomatis saja ya, begitu mahasiswa untuk mendaftar pendadaran, nanti transkrip sementara yang menghubungi dari tim. Ya, betul, sepakat. Ya, oke. Ya. Tadi sudah jelas ya mahasiswa untuk transkrip sementara yang ditanyakan tadi, bentuknya memang transkrip sementara. Nanti saat mahasiswa mendaftar pendadaran mengupload macam-macam ini, nanti dari kita yang memintakan ke Pak Hendro ya, bukan dari mahasiswa. Mahasiswa hanya KRS terakhir. KRS terakhir ini bertujuan untuk supaya di situ kita mengecek apakah sudah ada SKS pendadaran atau belum. Takutnya di situ masih kosong, mahasiswa mau pendadaran, nanti nilainya tidak bisa masuk ke KHS, ke transkrip. Ya. Kemudian dalam pengembangan pendadaran apakah harus menyerahkan hard file skripsi lengkap yang sudah dijilid atau bagaimana ya Bu? Terima kasih. Untuk yang bukti serah terima skripsi yang poin 4 itu biasanya soft file Dek. Soft file yang nanti dari tim kita akan membubuhkan e-sign ke dalam soft file yang dikirimkan sama mahasiswa itu. Kalau yang nomor 4 itu bukti serah terima hanya 1 lembar. 1 lembar, kemudian di situ ada pembimbing 1, pembimbing 2, instansi. Tanda tangan instansi dikosongkan, pembimbing 1 dan 2 kita tempelkan e-sign dari pembimbing yang bersangkutan. Ya, insya Allah nanti berangsur-angsur kita akan mengkolektif kembali ya untuk e-sign dari para Bapak Ibu dosen ini Bu Ari Bu Siwi, karena kemarin belum semuanya mengumpulkan. Kalau untuk file kita sudah tidak sudah tidak mengcompile yang hard file, kita hanya yang soft file deh, yang poin 3 itu dalam bentuk PDF ya, skripsi maupun artikel ilmiah. Namun demikian mungkin pembimbing atau penguji ya yang bersangkutan barangkali meminta ya, mungkin itu bisa dilayani secara personal ya. Kemudian dari Bu Siwi, Bu Ari barangkali mau menambahkan kalau selama ini untuk pengumpulan ke perpustakaan itu
Skripsi berarti soft file ya Bu Ari Bu Siwi bentuknya nanti dari tim pendadaran kan biasanya kalau dulu kan hard copy ya. Atau nanti biasanya mahasiswa sendiri yang ke perpus Bu Ari Bu Siwi. Oke. Masih ada tidak dari para mahasiswa? Bentar, ini saya ya. Ada yang mau bertanya dari mahasiswa? Sebentar. Ya. Atau sudah cukup ya Bu Siwi? Ibu izin bertanya, Bu. Iya. Oh iya, silakan Restuning. Terima kasih. Iya. Bertanya, Bu, izin bertanya. Tadi kan untuk tanda tangan pembimbing dan pembimbing untuk yang bukti serah terima itu kan dari komisi ya Bu. Berarti kami menyerahkannya kosongan saat upload di Google Form nih Bu. Iya. Kemudian Bu, kalau untuk yang lain kayak pengesahan skripsi itu yang mencarikan tanda tangan tetap dari mahasiswa nggak Bu? Untuk penelaahan. Kalau selama ini memang dari mahasiswa meminta tanda tangan basah kepada pembimbing dan penelaah. Kemudian kemarin karena PKKM dan pandemi ya, jadi akhirnya dari tim pendadaran yang memintakan tanda tangan basahnya untuk mahasiswa tinggal menyampaikan lembar pengesahannya. Kemudian berjalannya waktu, insya Allah nanti kita akan menempelkan e-sign ya ke lembar pengesahan, kecuali tanda tangan Pak Dekan. Begitu, di Restuning. Ya, yang penting mahasiswa memang berproses dan memang sudah selesai revisinya ya. Karena nanti kita akan komunikasi pula dengan komisi skripsi, dengan pembimbing maupun penguji ya, untuk kesesuaian informasi ya, sehingga nanti bisa berjalan dengan baik ya, termasuk untuk pembubuhan tanda tangan dan lain sebagainya ya. Kalau kemarin masih basah dan kita layani dari tim pendadaran yang memintakan karena situasinya yang belum memungkinkan. Terima kasih ya. atas penjelasannya Bu. Ya, sama-sama Dek. Barangkali dari Pak Kus bisa gabung tidak ya? Atau Mas Dian ada tidak ya Mas Dian? Ada semua ya, dari pendadaran ternyata di sini tidak bisa bergabung ya, karena tadi kita sudah gabung tapi jumlahnya yang tidak memungkinkan Dek. Jadi insya Allah nanti kalau informasi dari saya masih dirasa kurang, nanti kita bisa komunikasi di luar forum ya. Bisa dengan saya, bisa dengan Mas Dian, bisa dengan Pak Kus. Mungkin dari Bu Siwi atau Bu Ari ada tambahan tidak Bu? Cukup dari saya, Bu Ari masih bergabung ya?
Bu Ari masih bergabung. Cukup, insya Allah Mbak, monggo diteruskan saja. Mungkin nanti mahasiswa bisa bertanya di WA grup atau ke kami secara personal, monggo. Iya, oke. Ya begitu, mahasiswa sekalian. Mungkin saya kembalikan waktunya ke Bu Siwi ya. Tadi yang buka Bu. Enggak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih sekali Bu Ulfa yang sudah memberikan penjelasan untuk prosedur untuk pendedaran di era pandemi ini ya. Mudah-mudahan tadi dari pertama dari tim skripsi Bu Arum, Bu Arum Bahayu ya untuk prosedur skripsinya, kemudian dilanjutkan dengan prosedur pendedaran Bu Ulfa dan tim gitu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan penjelasan lah ya untuk di era yang seperti ini, bagaimana kita bisa beradaptasi lah dengan kondisi yang seperti ini, bagaimana mekanisme dari pelaksanaan skripsi dan pendedaran tetap bisa dilaksanakan dengan baik gitu ya. Jadi terima kasih untuk tim skripsi, tim pendedaran, kemudian Bu Ari yang sudah hadir, kemudian juga rekan-rekan mahasiswa yang tadi sudah aktif untuk bertanya, yang mudah-mudahan ini merupakan suatu sarana atau tempat yang tepat tadi yang sudah kita berdiskusi sehingga ada informasi-informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja ya, nanti ini rekaman kita unggah di YouTube-nya Kesmas. Mungkin dari rekan-rekan yang tidak bisa bergabung nanti saya share di grup koordinasi kalau sudah siap untuk linknya untuk bisa di teman-teman yang belum bisa bergabung bisa untuk menyimak di YouTube-nya Kesmas. Itu saja untuk kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siwi, Bu Ari. Sami-sami, monggo. Yuk.